Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuni Citra. Kali ini saya akan membahas tentang menghadirkan sholat dan zikir dalam kehidupan. Pertama, makna sholat dan zikir. Sholat merupakan tiang agama. Sholat dan zikir merupakan ibadah untuk menyembah dan mengingat Allah. Yang kedua, sholat secara bahasa artinya doa minta kebaikan. Adapun secara istilah, sholat adalah semua perkataan yang dimulai dari perbuatan yang dimulai dengan takbir atau takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Yang ketiga, dalam sholat semuanya memiliki makna dan gerakan hingga bacaannya. Bahkan Rasulullah memberikan contoh pelaksanaan sholat secara detail dari awal hingga akhir. Selanjutnya, sarana untuk menyadarkan diri bahwa kita adalah hamba yang lemah dan kerdil di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita harus mengerjakan sholat sebagai sarana untuk menyadarkan diri bahwa kita adalah hamba Allah yang lemah dan Allah adalah Tuhan yang Maha Agung, mencegah diri dari perbuatan tercela. Selanjutnya, dalam Al-Quran terdapat perintah sholat dalam firman surah Al-Ankabut ayat 45, dan Al-Quran adalah ayat yang menyentuh tentang kepentingan mengingat Allah melalui sholat dan baca Al-Quran. Ayat ini berbunyi yang artinya, bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu dari kitab Al-Quran dan didirikan sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar. Dan sesungguhnya mengingati Allah atau sholat adalah lebih besar keutamaannya dari ibadat-ibadat yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Dalam hal ini, ayat ini menekankan bahwa pembacaan Al-Quran dan pelaksanaan sholat adalah cara untuk mencegah diri daripada melakukan perbuatan yang keji dan mungkar. Sholat bukan hanya sekedar ritual, tetapi ia adalah mekanisme untuk mengingatkan diri kepada Allah dan mengukuhkan ketakwaan. Dengan mengingat Allah secara berterusan, seseorang akan lebih cenderung untuk menjauhi perbuatan dosa. Jadi, ayat ini juga mengingatkan bahwa Allah Maha mengetahui segala perbuatan manusia, segala perbuatan yang kita lakukan, menegaskan keperluan untuk terus berbuat kebaikan dan menghindari keburukan. Selanjutnya, makna zikir. Zikir berasal dari kata zakara yazakuru yang berarti mengingat atau menyebut. Jadi zikir berarti mengingat Allah. Selain itu juga, zikir juga sebagai sarana mengingat Allah dimanapun dan kapanpun, sehingga akan menjadikan kita manusia dengan hukum tentram. Pada hakikatnya, semua anggota tubuh manusia itu bisa digunakan untuk berzikir. Zikir juga dapat dijadikan sebagai sarana untuk bersyukur dan mendekatkan diri kepada Allah seperti ibadah-ibadah lainnya, yaitu sholat. Dan zikir terbagi menjadi dua macam, yaitu yang pertama, zikir bilisani atau zikir dengan lisan, yang artinya berzikir menggunakan lisan dan menggerakkan kedua bibir. Selanjutnya yang kedua, zikir bil qalbi, yaitu zikir dengan hati, yang artinya zikir yang tidak terdengar sama sekali oleh telinga dan dilaksanakan di dalam hati. Nah, itu tadi dia tentang zikir. Selanjutnya, adapun adab melaksanakan sholat, yaitu 1. Sholat tepat waktu. 2. Sholat di tempat yang suci. 3. Sholat dengan keadaan suci, bersih, dan menggunakan pakaian terbaik, bersih dan suci. Yang 4, khusyuk dalam pelaksanaannya. Nah, selanjutnya,
Adab zikir. 1. Membaca zikir sesuai dengan sunnah Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, memahami makna zikir. Yang ketiga, berzikir tempat yang suci. Nah, itulah tadi hasil dari makna sholat dan zikir. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Dan saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.